Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Via Antika Putri. Saat ini saya menempuh pendidikan di Universitas Janabada Yogyakarta, semester 6, konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Untuk memenuhi tugas manajemen usaha kecil dan menengah, izinkan saya untuk memaparkan tentang salah satu materi, yaitu permasalahan yang dihadapi usaha kecil dan menengah dan solusinya. Langsung saja kita masuk kepada materinya. UKM merupakan usaha produktif yang dimiliki perseorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Dalam penyelenggaraannya, UKM di bawah asuhan beberapa lembaga tinggi negara seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan. Beberapa faktor indikator penilaian keberhasilan kinerja UKM tercermin pada yang pertama, tingkat pertumbuhan penjualan yang meningkat, yang kedua, tingkat pertumbuhan modal yang meningkat, yang ketiga, tingkat pertumbuhan tenaga kerja yang tinggi, yang keempat, tingkat pertumbuhan pasar yang luas, serta yang terakhir, tingkat pertumbuhan profit yang meningkat. Usaha kecil dan menengah saat ini merupakan salah satu tumpuan perekonomian di Indonesia. Faktanya, pertumbuhan usaha kecil dan menengah di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya. Didukung data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pelaku usaha UKM mencapai 60 juta orang. Pertumbuhan tersebut juga berdampak pada lapangan kerja yang semakin terbuka lebar bagi para pencari kerja. Namun, di sisi lain terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Yang pertama datang dari sektor sumber daya manusia. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh UKM adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Hal tersebut dikarenakan SDM yang berpendidikan rendah dan keterampilan serta pengalamannya yang belum mumpuni. Sektor kedua dari sektor modal. Permasalahan yang sering dialami oleh para pelaku usaha adalah modal usaha yang terbatas, sedangkan ide-ide yang muncul untuk mengembangkan bisnisnya tidak sejalan dengan modal yang ada. Yang ketiga, urusan perizinan. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili usaha penting dimiliki oleh para pelaku usaha agar usaha yang dijalankan memiliki bukti yang sah dari pemerintah. SIUP sendiri dibagi menjadi 4, yaitu SIUP mikro, SIUP kecil, SIUP menengah, dan SIUP besar. SIUP mikro untuk usaha kecil dengan kekayaan bersih tidak lebih dari 50 juta. SIUP kecil untuk modal usaha dan kekayaan bersih antara 50 juta sampai 500 juta. Yang ketiga, SIUP menengah untuk modal dan kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai 10 miliar. Dan yang terakhir, SIUP besar untuk modal dan kekayaan bersih lebih dari 10 miliar. Untuk memperoleh SIUP sendiri dapat dilakukan dengan pengajuan secara offline maupun online kepada kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu yang berada di daerah masing-masing. Yang keempat, pajak. Dari 60 juta pelaku usaha tercatat 2,5% pelaku usaha yang telah melaporkan pajaknya. Denda pajak yang semakin menumpuk akan berdampak pada kestabilan perekonomian yang dalam jangka panjang akan menyebabkan kebangkrutan. Untuk mempermudah pelaku UKM dalam melakukan pembayaran pajak, saat ini dapat dilakukan secara online melalui website DJP Online. Permasalahan yang kelima adalah minim inovasi. Jumlah pelaku UKM yang semakin bertambah membuat persaingan menjadi semakin ketat. Diperlukan adanya inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan zaman agar pelaku usaha dapat bertahan bahkan menembus pasar global. Inovasi terlahir dari trial dan error, tidak dengan sendirinya namun melalui proses yang membuahkan hasil. Masalah selanjutnya yaitu gegap teknologi. Perkembangan teknologi yang terjadi ini melahirkan kemajuan teknologi digital yang jika dimanfaatkan dengan benar akan memberi dampak yang baik bagi sebuah usaha. Kehadiran marketplace dan sosial media membuka peluang pelaku UKM dalam mengenalkan produknya menuju tak terbatas. Yang terakhir yang saat ini terjadi adalah pandemi. Dalam kondisi kejadian tidak bisa dihindari
seperti saat ini memberikan hambatan tersendiri khususnya bagi para pelaku usaha. Dalam data, penurunan pendapatan pada saat pandemi COVID-19 tercatat sebesar 84,20%. Hal itu mengakibatkan UKM harus memangkas jumlah tenaga kerja yang ada. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun sebesar 3,49%. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang sudah dipaparkan tadi, lalu apa sih solusi yang bisa diambil oleh para pelaku usaha? Berikut saya rangkumkan 6 solusi yang bisa diambil oleh para pelaku usaha untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut. Yang pertama, membangun sistem kelembagaan yang kuat sebagai pondasi utama. Dapat dilakukan dengan cara mengikuti sosialisasi atau kelompok usaha agar dapat dengan mudah memperoleh informasi dari pihak luar. Yang kedua, pelaku UKM harus adaptif dengan teknologi. Faktanya, UKM yang memasarkan produk secara online cenderung dapat mempertahankan pangsa pasarnya dan masih memiliki kestabilan ekonomi terlebih pada masa pandemi saat ini. Yang ketiga adalah mempermudah perizinan usaha bagi UKM dengan diterbitkan sistem OSS atau Online Single Submission dan nomor induk berusaha atau NIB. Solusi yang keempat adalah kemudahan atas pembiayaan, di mana pada rancangan Cipta Kerja disebutkan bahwa kegiatan UKM dapat dijadikan jaminan kredit bank. Yang kelima, kebijakan afirmasi untuk kepastian penyerapan produksi karena belanja pemerintah harus mengutamakan produk dari UKM. Dan yang terakhir, terus memberikan sosialisasi tentang digitalisasi usaha guna memberikan permasalahan bahwa sebagai pelaku usaha harus bersikap fleksibel dengan keadaan yang ada. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaku UKM dapat bertahan dan memiliki kestabilan ekonomi pada berbagai situasi. Nah, dari paparan-paparan yang sudah kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha sedikit banyak tidak bisa dihindari. Oleh karenanya, perlu adanya penguatan dalam kelembagaan UKM itu sendiri dari sisi internal, sedangkan dari sisi eksternal adalah perlu adanya dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan masyarakat luas agar dapat membantu kemajuan UKM di masa yang akan datang. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan karena kesempurnaan judul lagunya Rizky Febian. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.